Shalom, saya Olviani Irvin Gurinda, NIM 1820201020, selaku mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik Elektro semester 7. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang 5 fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan. Yang pertama, menetapkan arah tujuan serta target bisnis. Kedua, menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut. Ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis. Syarat-syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankan. Yang kedua, membuat analisis pada pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Keempat, mempunyai keseimbangan tanggung jawab dan tujuan yang selaras di tiap bagian. Kelima, mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki tersedia dan bisa dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna. Manfaat dari perencanaan. Yang pertama, bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama. Kedua, dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Ketiga, memudahkan pengawasan. Keempat, dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Beberapa aktivitas yang ada dalam organizing adalah 1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. 2. Menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. 3. Aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. 4. Aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan paling tepat. Unsur-unsur dalam pengorganisasian perusahaan. Yang pertama, sekelompok orang yang diarahkan bekerja sama. Kedua, melakukan aktivitas yang sudah ditetapkan. Ketiga, aktivitas diarahkan guna mencapai tujuan. Manfaat pengorganisasian. Yang pertama, memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Kedua, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Ketiga, personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi staffing. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing, di mana pada intinya fungsi ini berguna untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Namun, pada fungsi staffing tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut termasuk peralatan, inventaris,
maupun sumber daya lainnya. Fungsi staffing ini sangat penting dilakukan karena terkadang satu atau dua divisi lain di dalam perusahaan mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga fungsi manajemen pengelolaan perusahaan ini sangat perlu dilaksanakan. Fungsi staffing mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, perencanaan SDM yang sudah tersedia. Yang kedua, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi tertentu. Ketiga, proses seleksi calon kerja yang mendaftar. Keempat, pengenalan terkait perusahaan secara melakukan orientasi. Kelima, pelaksanaan kerja. Keenam, evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Keenam, memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Ketujuh, memberikan pengembangan atau jenjang karir. Yang keempat, pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Aktivitas dalam fungsi pengawasan: mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target, mengikuti indikator yang sudah ditetapkan, menempuh langkah klarifikasi, serta koneksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan, memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Yang pertama, routing atau jalur. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi suatu kesalahan. Yang kedua, scheduling atau penetapan waktu. Dalam penetapan waktu, manajer harus bisa menetapkan tugas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang pengawasan yang dijadwalkan tidak efisien, akan menemukan sesuatu kesalahan, dan pengawasan yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. Ketiga, dispatching atau perintah pelaksanaan adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan yang bertujuan agar suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Dengan adanya perintah, pekerjaan jadi tidak tertunda-tunda. Keempat, follow up atau tindak lanjut. Apabila menemukan kesalahan, seharusnya pemimpin mencari solusi atas permasalahan itu dengan memberi peringatan pada pekerja yang dengan segala atau tidak sengaja berbuat kesalahan dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tak terulang lagi. Demikian penjelasan singkat tentang sifat-sifat manajemen. Terima kasih. Jika ada teman-teman atau adik-adik yang baru lulus sekolah SMA atau SMK, mari gabung bersama kami. Daftarkan diri di Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik. Ada program studi teknik elektro dan teknik sipil. Terima kasih.